tanpa panjang lebar. Saya panggil asisten Bapak Yudiono Slamet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Om Hanafi, gimana kondisinya? Aman nggak? Jelas Om Yudiono, kedengaran? Jelas ya. Ya, jelas. Oke. Ya, tadi saya belajar dari materi pertama dari Om Yusuf. Ya, keren banget tadi materinya. Betul-betul data lengkap bagaimana memilih sebagai pengusaha konvensional atau seorang network builder, pembangun jaringan ya. Sehingga bisa membandingkan dan akhirnya kita bersyukur kan. Nah, bagaimana sih kita berada di perusahaan sejenis ini, yaitu perusahaan yang network marketingnya betul-betul kokoh. Baik Bapak Ibu, hari ini saya menyambung dari materi yang disampaikan oleh Om Yusuf tadi, Pak Yusuf ya. Ini sekarang kita bicara adalah kalau kita sudah di dalam kendaraan yang tepat tentunya ya, kita masuk dalam dunia network marketing, membangun jaringan, dan kita memilih ini, pastinya punya dong tujuan, ya kan? Tujuannya apa? Ya kita berkarir di sini, bukan sekedar cari duit. Kalau cari duit cuman, ya Pak saya cuman jualan aja, ya oke lah, no problem. Ada yang masuk membangun bisnis ini itu dengan sekedar jualan. Nah, namun pasti ada masanya di mana di bisnis ini kita sebetulnya masuk di kuadran kanan. Seperti yang Om Yusuf tadi sampaikan, kita berusaha memindahkan dari kuadran kiri kita ke kuadran kanan. Tidak apa-apa, memang awalnya pasti kuadran kiri dulu kita jualan, kita pakai ya, kita jualan. Lalu kemudian kita juga membangun jaringan, berarti kita ambil ke kanan supaya nanti kita bisa istirahat atau passive income. Nah, untuk memindahkan dari posisi kuadran kiri ke kuadran kanan, untuk membuat punya bisnis yang stabil dan kokoh tentunya ya, dan terus menerus, itu diperlukan atau dibutuhkan kepemimpinan, dibutuhkan punya leadership mindset ya, artinya punya mindset pola pikir seorang juara, pola pikir seorang pembangun jaringan. Kalau kita masih berkutat di kuadran kiri, Pak saya cuma pakai produk aja, saya jualan buat diri sendiri dan kadang jualan buat yang lain, cuma jualan, no problem, itu bagus ya. Cuman untuk menjadikan Anda seorang pembangun jaringan, network builder, Anda harus belajar juga untuk mengupgrade diri. Ya, mengupgrade diri menjadi seorang pemimpin. Bukan pimpinan tentunya, tapi seorang pemimpin. Nah, seorang pemimpin berarti harus memiliki mindset seorang pemimpin, seorang juara. Nah, ini penting nih, ya. Nah, karena di sini kita akan lihat seorang yang menjadi seorang yang memindahkan kuadran dari kiri ke kanan, berarti dia memiliki mindset yang harus bertumbuh. Mindset itu berarti pola pikirnya harus bertumbuh, harus di-upgrade, ditumbuhkan. Ya, oke, saya akan tunjukkan satu slide saja di sini. Nah ini, 9 tanda kalau kamu maunya growth mindset. Jadi mindset yang bertumbuh. Ya, ini gambarnya keren banget nih, Om Hanafi bisa bikin bagus begini. Oke, kita lanjut. Nah, 9 tanda kalau kamu punya mindset atau growth mindset, mindset yang bertumbuh, berkembang ya. Kita harus upgrade terus. Yang pertama, belajar dari mana saja. Artinya apa? Kalau di Business One More, belajar dari mana saja, artinya belajarlah dari orang yang tepat. Dari mana saja itu siapa? Contohnya upline kita. Pilih upline Anda menjadi pelatih Anda. Belajar dengan mereka. Dari mana lagi? Tim Crossline. Hasilan para tim Crossline. Ya. Karena mereka adalah mitra-mitra, ya walaupun beda jaringan, tapi mereka juga menjadi sumber inspirasi kita. Nah, jadi kita jaga silaturahim yang baik dengan siapa saja. Nah itu, belajar dari mana saja. Belajar dari mana lagi? Dari buku yang diajarkan, dari pertemuan seperti ini. Ini belajar dari mana saja. Cuman ya jangan sampai salah arahan juga ya. Cari yang istilahnya ilmu yang sejalur dengan apa yang kita pelajari. Berhubungan dengan bisnis jaringan berarti yang kita pelajari tentang kepemimpinan. Buku yang dibaca ya kepemimpinan. Jadi bukan buku silat Hoping Ho ya kan. Bukan novel ya, tapi buku tentang leadership kepemimpinan, membangun jaringan. Nah, jadi itu contohnya.
dan berkumpul dan bergaul pun dengan orang-orang yang memiliki keberhasilan di bisnis jaringan. Contohnya kalau saya ini sering hampir setiap hari saya ngobrol sama Pak Doni, Pak Ismet, ya, sama Pak Mustaqim Abbas. Hampir setiap hari kami telepon kontak. Kenapa? Karena kami harus belajar. Ya. Nah ini sama teman-teman, kalau mau memiliki mindset seorang juara, juga belajar seperti itu. Bina komunikasi yang intens dengan upline Anda. Ya, bina yang betul-betul upline yang akan membimbing Anda. Oke, itu. Nah, belajar dari mana saja? Kalau kita garis bawahi, ikuti para upline Anda yang aktif, ya. Nomor 2, tadi nomor 1 nih, ya. Nomor 2, berani mencoba hal yang baru di luar kebiasaan. Artinya Anda harus berani keluar dari kotak Anda, ya, out of the box. Seorang pemimpin, seorang juara itu harus berani untuk keluar dari kebiasaan yang sudah-sudah. Harus berani mencoba hal yang baru. Contohnya apa, Pak? Contohnya nih, ya. Misalnya nih, Anda presentasi selama ini pakai flip chart misalnya. Pakai flip chart, ya, pakai flip chart biasa. Lalu kemudian karena perkembangan teknologi, sekarang orang udah biasa dengan pakai tablet, ya. Nah, lalu Anda pikir, loh, kalau pakai tablet susah diduplikasi, Pak. Iya, dulu, ya. Zaman dulu tablet masih mahal dan teknologi itu masih asing sehingga orang tidak disarankan karena susah duplikasi. Tapi kalau sekarang semua orang pegang handphone, ya kan? Jadi handphone sama dengan tablet. Tablet cuma ukuran lebih besar. Cara pakainya sama. Ya Anda harus berani mencoba hal di luar kebiasaan. Jadi presentasinya tidak pakai flip chart, saya coba pakai tablet. Nah, ini saya lihat dari timnya Om Yusuf yang di Medan, mayoritas, ya, yang aktif itu sekarang semuanya pakai tablet. Berarti kan mereka bekerja mencoba keluar dari kotaknya. Keluar dari out of the box, ya. Yang biasanya pakai flip chart, sekarang mereka pakai tablet semua. Nah, akhirnya saya coba juga. Saya udah pakai tablet sekarang. Saya harus keluar juga dari kebiasaan saya yang pakai flip chart. Ya, karena saya udah harus mulai berani untuk bertumbuh. Ya, kenyataannya Om Yusuf bisnisnya bertumbuh pesat di Medan, ya. Karena berani keluar dari kebiasaan untuk hal yang baru, tapi mendukung. Yang ketiga, bangkit dan belajar dari berbagai kegagalan. Nah, ini Anda harus mau bangkit dan betul-betul mau belajar dari setiap kegagalan. Ada pepatah mengatakan, tidak ada kata gagal. Ya, saya ulangi, tidak ada kata gagal. Yang ada adalah belajar atau sukses. Dulu orang bilang, apa itu kata-katanya? Gagal atau sukses? Ya, bukan. Anda harus rubah. Tidak ada kata gagal. Yang ada adalah belajar. Sehingga Anda berani nih lakukan terus kesalahan, ya. Kesalahan karena itu untuk belajar. Kalau gagal itu adalah belajar. Jadi tidak ada kata gagal, yang ada adalah belajar. Jadi hasilnya adalah belajar atau sukses. Belajar atau sukses. Bukan gagal atau sukses. No. Tapi belajar dan sukses. Nah, gitu ya. Belajar dan sukses. Dan itu harus betul-betul dilakukan. Saya punya satu cerita, ya. Tahun 1952 di Olimpiade, ya, ada salah satu atlet pelari cepat dari Inggris, ya. Dia mencoba berlomba di situ dan di tahun 52 dia gagal. Dia masuk ke ranking 4 di Olimpiade. Namanya adalah Roger Bannister. Nah, akhirnya dengan kegagalan itu, ya, dia bukannya ngelokro, bukannya ngerasa sudahlah saya nyerah gitu kan. Tapi dia justru dari kegagalan itu dia mengambil hikmah. Ya, saya belajar dari kegagalan dan saya harus bangkit, dia bilang gitu. Lalu dia coba buat goal. Dia bilang gini, saya akan buat rekor baru dalam dunia lari. Saya akan pecahkan rekor berlari 1 mil. 1 mil itu kurang lebih 1,6 kilometer, ya. 1,6 kilometer dalam waktu 4 menit. Ya, berlari meraih jarak 1,6 kilometer atau 1 mil, ya, 1,6 kilo
hanya dalam waktu 4 menit. Nah, dulu belum pernah ada termasuk juara Olimpiade pun nggak bisa meraih angka tersebut. Bahkan para ahli-ahli biologi, para ahli-ahli pengetahuan selalu mengatakan bahwa tidak mungkin ada manusia yang bisa berlari 1 mil dalam 4 menit. Karena struktur tubuh tidak memungkinkan manusia berlari ya dalam waktu 4 menit itu mencapai 1 mil atau 1,6 kilo. Nggak mungkin. Karena nanti dadanya meledak, dadanya pecah. Jadi sejak zaman dulu sampai sekarang tidak akan ada pernah yang bisa berhasil berlari yang mencapai 1,6 kilo itu dalam waktu 4 menit. Nah, Roger Bannister akhirnya karena kekalahan tadi ya, dia punya goal, saya akan buat rekor baru yang bisa membuat ledakan, artinya prestasi dahsyat. Lalu apa yang dia lakukan dengan kegagalan itu, akhirnya dia belajar dan dia kemudian berlatih. Berlatih sejak tahun 1952, ya pelari Inggris ini berlatih makin keras dengan segala macam teknik. Dia angkat pelatih, ya, dia angkat pelatih dan belajar dari siapa saja, dari para pelari yang lain, belajar dari pelatih-pelatih yang lain, ya. Dia coba hal-hal yang baru di luar kebiasaan, ya, cara berlarinya, cara melompatnya, angkat bebannya di luar kebiasaan dia lakukan, ya. Dan dia belajar terus, bayangkan. Dia terus mencoba gagal, terus mencoba belajar lagi, coba lagi. Dia punya set goal bahwa dia harus memecahkan rekor yang belum pernah tertandingi manusia manapun juga. Termasuk pemenang Olimpiade. Tidak mungkin katanya. Tapi dia coba. Karena para ilmuwan pun mengatakan nggak mungkin. Nah, tapi apa yang terjadi dengan latihan keras selama 2 tahun. Sejak tahun 1952, ya dia berlatih 1953, berlatih belum berhasil juga. Dan pada tahun 1954, 2 tahun kemudian, dia buat rekor, dia berlari dikelilingi oleh para penonton yang jumlahnya ribuan. Dia katakan, saya sekarang akan tunjukkan bahwa saya bisa mencapai rekor 4 menit. Ya. Dari latihan-latihan saya yang terdahulu, saya akan buktikan. Akhirnya tombol start dibunyikan, start, dar. Dan apa yang terjadi, Roger Bannister berlari melesat dengan kekuatan yang luar biasa, dengan semangat yang luar biasa. Dan apa yang terjadi? Roger Bannister bisa mencapai 1,6 kilometer di bawah 4 menit. Yaitu 3,96 menit. Seluruh dunia heboh. Seluruh ilmuwan kaget. Karena ada manusia yang bisa melampaui penelitian yang sudah dilakukan. Ya, istilahnya kata Om Yusuf, push the limit, ya, menghajar keterbatasan. Nah, Bapak Ibu, itulah seorang juara. Nah, apa hubungannya dengan bisnis ini? Sama. Di bisnis ini kita harus mampu berlatih lebih banyak lagi untuk melampaui keterbatasan kita. Apa Pak? Presentasinya dibanyakin kayak Roger Bannister tadi. Dia berlatih lebih banyak daripada biasanya. Dia berlatih lebih keras daripada umumnya. Kalau di kita presentasinya lebih banyak lagi. Pak, nggak ada hasil, no problem, anggap latihan. Ya, jadi kembali ke mindset. Kalau mindset kita benar, ya pikiran kita benar. Kalau kita menerima kegagalan, kita anggap itu sebagai latihan dan pembelajaran. Lagi, ajar lagi, latihan, belajar. Diejek, latihan, belajar. Dihina, latihan, belajar. Lanjut, ya, maka Anda akan mencapai ya sebagai juara. Oke, itu mindset. Oke, kita lanjut ya. Tadi udah sampai nomor berapa tuh? Sampai nomor 3 ya. Sekarang nomor 4 kita kebut nih. Nomor 4, menerima kritik ya, menerima kritik dan terus memperbaiki diri. Nah nih, ya jadi pada proses pertumbuhan kita di karir kita, bahkan sampai Diamond Master sekalipun, ya termasuk Anda, sama, kita sama-sama siap menerima kritik dan terus memperbaiki diri. Kalau orang Jepang bilang kaizen, ya artinya terus tingkatkan diri Anda, perbaiki lebih baik lagi setiap hari, perbaiki, upgrade setiap hari, upgrade lebih baik, upgrade lebih baik, istilah kaizen ya. Nah, ada kritik ya, it's okay, terima saja. Ya, ada kritik yang memang enggak, istilahnya kritiknya terlalu keras, kritiknya ada kan orang yang mengkritik tuh kasar ya. Ya, itu bagian dari sekali lagi
berproses. Kita terima saja ya dan doakan ya. Kalau kita sakit hati ya wajar namanya dikritik, kalau mungkin kritik yang nggak oke, nggak apa-apa. Kita sebagai orang timur dan orang beragama kalau menerima hal-hal seperti itu, ada kritik jelek, ada kata-kata jelek ya yang istilahnya membuat kita sebel, membuat kita marah, ya sudah, Anda harus belajar untuk memaafkan dan mengasihi orang tersebut. Ya, kalau mengasihi orang yang sayang dengan kita, itu sih biasa. Tapi kalau mengasihi orang yang membenci kepada kita, itu baru luar biasa. Ya, gimana caranya? Maafkan dengan nama Tuhan dan doakan dia untuk Tuhan memuliakan hidupnya. Paling gampang begitu. Pak, saya nggak bisa, nggak apa-apa, latihan. Ya, latihan memaafkan. Oke. Lanjut ya, nomor 5, bersikap rendah hati. Nah, rendah hati ini berarti apa? Ya itu tadi, Anda merendahkan hati untuk mau belajar dengan upline Anda. Pak, upline saya orangnya nakal, ya, orangnya pendidikannya di bawah saya. Mana bisa saya belajar sama dia? Nah ini Anda udah tinggi hati berarti. Anda lakukan itu berarti ya selesai sudah. Ya, siapapun Anda harus rendah hati. Ya, nah contoh ya. Contoh, misalnya Anda punya upline yang mungkin pendidikannya nggak lulus SD, sedangkan Anda seorang sarjana. Tapi upline Anda, dia udah peringkatnya mungkin sudah beginner atau apprentice, sementara Anda mungkin masih rookie. Oke, mungkin dari sisi itu Anda lebih berhasil, mungkin Anda seorang pengusaha juga yang hebat ya. Mungkin lebih kaya juga dari upline Anda. Tapi disitulah tes Anda, apakah Anda memiliki. Anda harus berani merendahkan hati untuk mau belajar dengan upline Anda yang secara ekonomi mungkin lebih rendah. Tapi kan di bisnis ini dia lebih maju daripada Anda. Nah, disinilah tugas Anda untuk mau merendahkan hati Anda. Karena terus terang di sini ini banyak ya, baru peringkatnya beginner atau apprentice atau mungkin asisten udah sombong gitu loh, ya, udah hidungnya ke atas gitu, gitu kan, ya. Nah ini bahaya, itu kan. Nah ini bahaya. Nah disinilah kita harus mindset juara adalah Anda memiliki, artinya dulu yang diberikan. Jadi kalau kadang-kadang kita punya masalah ya, akhirnya mikirnya udah ini jalan keluarnya gimana? Enggak juga. Yang dicari bukan jalan keluar, sebenarnya jalan ke dalam. Ya, mungkin diri kita sendiri yang sebetulnya bermasalah. Mungkin kita terlalu sombong, kurang rendah hati ya. Disuruh baca buku dengan gayanya, aku udah tahu kok. Nah, itu sombong. Aku udah pernah baca kok. Ya, aku udah tahu paling isinya gitu kok. Ya, nah itu udah sombong. Ya. Kalau rendah hati, baca buku keren. Oh iya ya, coba saya baca gitu. Nah itu, Anda mau belajar berproses. Nah itu rendah hati. Walaupun upline Anda yang menyarankan mungkin levelnya di bawah Anda. Nah ini rendah hati. Oke lanjut ya. Nomor 6, senang membantu sesuai dengan kemampuan. Ya, artinya jadilah orang yang ringan tangan. Nggak usah hitung-hitungan. Ya, ada nih banyak yang hitung-hitungan. Saya mau bantu kalau saya dibayar. Saya kalau bantu kalau saya nanti dapat sesuatu dari dia. Saya mau membantu kalau saya dapat poin ya dari dia atau dari yang lain. Nah, jadi kalau udah hitung-hitungan gini, rezekinya juga nanti dihitung-hitungan juga sama Tuhan. Ya, kadang-kadang kita selalu berhitung, akhirnya Tuhan pun akan menghitung. Nah, artinya bantulah orang sesuai dengan kemampuan Anda. Apa aja. Pak, nggak ada duit ya, gak bantu dengan tenaga. Ya kan? Pak, nggak ada tenaga ya bantu dengan uang tuh contohnya. Ya, nah bantu macam-macam bantu tuh. Bantu pekerjaan, presentasi downline nih nggak sempat. Tapi Anda di rumah juga nganggur, santai. Minta dibantu downline presentasi, hitung-hitungan. Ya, wah dia kan downline saya yang jauh di kedalaman, saya nggak dapat apa-apa katanya. Nggak bisa. Ya itu Anda udah hitung-hitungan, pasti nanti Tuhan pun akan hitung-hitungan dengan rezeki Anda, kan istilahnya gitu. Nah kita harus istilahnya jangan lihat seperti itu. Menaburlah sebanyak-banyaknya, maka otomatis Tuhan akan memberi penuaian juga, menuai yang sebanyak-banyaknya. Entah tidak harus dari orang tersebut ya, bisa dari tempat lain. Karena kan hukum transmutasi energi ya, dalam fisika ada namanya transmutasi energi, bahwa energi yang kita tabur di tempat A belum tentu menuainya di A. Terjadi bisa di tempat B, tempat C, atau tempat D. Ya, itulah hukum kekekalan energi. Jadi bisa berpindah. Oke, ikhlas ya, bantu
banyak sesuai dengan kemampuan. Nah, terus tidak iri dengan sukses orang lain. Nah, iri itu sebetulnya ya gimana ya, manusia tuh pasti nggak lepas dari rasa iri, betul? Karena kita bukan malaikat. Loh Pak Yudi gimana? Iya, saya juga sering iri kok. Siapa bilang saya nggak punya iri? Tapi kok tuh dibilangin tidak iri, maksudnya gini loh, iri berlebihan, ya, tidak iri berlebihan. Ya, iri wajar. Dia naik kelas, naik peringkat, rasanya tuh iri gitu, ya. Iri kok bisa ya? Nah, wajar, tapi kita ambil sisi positif, irinya masih iri positif. Nah, yang masalah itu kalau irinya berlebihan, ya, lebay, ya. Wah, dia kok naik peringkat? Wah, pasti dia ini apa dibantuin sama upline. Wah, pasti dia cari utangan. Oh, pasti bapaknya kan punya duit banyak, dapat warisan, ya buat nutup. Nah, udah, iri yang berlebihan akhirnya pikirannya negatif dan akhirnya ya itu tadi dijamin rezeki rezeki Anda ya itu juga akan berhenti sampai di situ. Nah, jadi kalau ada rasa iri normal tapi tidak berlebihan ya, dan karena iri kita betul. Oke, nomor 8. Senang dengan tantangan. Oke, senang dengan tantangan artinya buat teman-teman nih kalau untuk di One More ya misalnya ada challenge misalnya nih yang bisa ngejar rookie saya kasih kaos misalnya kan. Wah, langsung dia happy nih, asik ya. Akhirnya dia anggap pekerjaannya itu tantangan itu jadi menggairahkan. Ya, nanti dapat buku, wah harganya ke seberapa buku ya. Tapi ingat ini tantangan, walaupun kecil, jadikan kebiasaan Anda gembira untuk mengejarnya. Kan ada orang tantangannya gede baru mau ngerjain ini ya. Itu kurang sip karena nanti Anda terlatih akhirnya terlalu hitung-hitungan. Ya, tapi kalau walaupun barnya ini nanti dapat hadiahnya kecil, ya kan? Cuman buku ya atau nonton bareng upline ya kalau kamu 2+1 misalnya. Nggak seberapa ya. Tapi di sini nilai diri Anda itu akan naik. Anda kejar. Ya, jadi suka, happy dengan tantangan. Nah, kalau nggak suka, biasanya mikir, oh terlalu ringan, Pak. Enggak. Kita harus rubah dari sekarang. Ingat, kita adalah mindset juara. Kita rubah, setiap tantangan kita sambut dengan sukacita. Ya, yang penting tantangannya itu beneran, ya. Nggak dibohongin, gitu kan. Gitu. Kita kejar dengan sukacita. Dan 9, tidak sombong. Nah, tidak sombong. Nah, artinya gini, kalau tidak sombong tuh ya saya rasa wajar lah ya kalau kita kadang lupa bahwa kita kadang-kadang berlaku sombong. Artinya kita ngerasa udah lebih hebat daripada yang lain. Aku peringkatnya apprentice ya. Aku peringkatnya asisten nih, ya. Lalu kita mulai sombong nih dengan yang peringkatnya orang baru, ya. Ditanya aja pakai syarat. Oh, foto sama Bapak. Oh, bentar ya. Kamu syaratnya harus rookie dulu baru bisa foto sama saya, ya. Nah, itu sombong, ya. Ya, terus orang mau ngajak ngobrol aja, Anda dengan gaya sombongnya ngasih syarat-syarat yang terlalu berlebihan. Ya, nah itu artinya kita tidak menempatkan pada hal yang benar. Jadilah orang yang rendah hati dan tidak sombong. Oke. Nah, jadi kalau ketemu orang sombong, ya benar ya, ditendang ke laut aja, ya, ya, ya nggak dimaafkan lah ya, dimaafkan karena kadang-kadang kita sendiri mungkin terjebak, ya. Kadang-kadang kita sendiri mungkin sombong dan kita harus istighfar, jangan sampai kebablasan. Jadi yang kadang merasa dirinya pintar, yang kadang merasa dirinya selalu benar, ya, orang lain selalu salah, itu sombong. Nah, hati-hati ada 4 kepribadian. Kalau kita baca di buku Personality Plus, yang nomor 9 ini yang harus dihati-hati pada watak nomor 1 yaitu koleris. Koleris ini karena merasa dia memang orang paling kerja keras ya, dia paling punya prestasi tinggi. Kadang-kadang dia jadi arogan. Nah, akhirnya tanpa sengaja dia jadi sombong. Ini hati-hati ya. Nah, ini buat yang koleris karena kebetulan banyak orang-orang yang sukses itu adalah punya basic koleris, orang yang punya bakat kepemimpinan. Tapi banyak juga yang jatuh ya karena kesombongan yang tanpa sadar dia lakukan. Ya, itulah. Jadi memang orang koleris orang gila kerja, workaholic.
ya ada prestasi tinggi, namun kadang-kadang itu tadi tidak direm, kadang-kadang arogansi. Oke, buat teman-teman, dari saya cukup sekian, sukses buat kita semua. Go Dive Master. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Om Yudiono.